Hai. Selamat malam, Bu Duino Mary Handayani. Saya Stefan Wilhelman, 23018661113, Cyber Security, akan coba menjelaskan Entity Relationship Diagram. Semoga penjelasan saya cukup jelas dan dapat dimengerti. Dan juga untuk teman-teman saya yang mungkin menonton video ini, saya harapkan untuk kalian nggak usah nonton, nggak usah. Oke. Jadi, entity relationship diagram itu menjelaskan sebuah hubungan antara entity-entity dalam sebuah database. Hal-hal yang ada di dalam entity relationship diagram adalah entity, atribut-atribut entity tersebut, primary key yang digunakan untuk mengidentifikasi entity tersebut, dan juga foreign key yang merupakan primary key dari entity lain yang kita gunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara entity. Dan ada juga yang namanya cardinality. Cardinality kita gunakan untuk menyatakan hubungan jumlah akan entity. Seperti contoh, salah satu tipe dari cardinality itu adalah satu ke banyak. Contohnya tuh kayak satu kelas yang memiliki banyak murid. Kelasnya cuma satu, tapi muridnya bisa banyak. Tipe-tipe cardinality itu ada satu ke satu, satu ke banyak, dan banyak ke banyak. Nah, kalau misalnya lu kayak gue, lu bakal mempertanyakan, kenapa pada saat banyak ke banyak, itu ada satu lagi di bawah? Kenapa satu ke banyak sama satu ke satu nggak ada ya tambahan lagi? Kenapa mereka cuma satu garis doang, terus bisa? Nah, ketika gue dikasih tugas ini, yaitu 1 minggu yang lalu, dan sekarang tuh tinggal sisa 5 jam sebelum deadline, ketika gue dikasih tugas ini, gue juga dikasih sebuah video referensi sebagai patokan untuk gue mengerjakan tugas ini. Ketika gue mempertanyakan yang many to many itu gimana, gue berpikir yes, gue bisa cek video referensi itu. Gue akan mendapatkan jawaban gue dan tugas ini bakal selesai. Many to many. Sehingga kita harus membuatkan satu entitas bernama detail sales order. Atribut yang terdapat pada detail adalah ID dari sales order dan juga ID dari entitas kain. Demikian Nah, jadi buat ngebuat ELD atau Entity Relationship Program itu ada 3 level abstraksi. Yang paling dasar yaitu conceptual data model, yang dia tuh masih belum ada banyak. Dia tuh masih cuma konsep yang sangat simpel. Ini kayak masih tahap paling pertama. Masih cuma produknya sama relasi-relasi hubungannya. Satu ke satu ke many, masih dikit lah. Oke? Di tahap selanjutnya itu adalah logical data model.
ini udah lebih komplit daripada sebelumnya, tapi masih belum sempurna. Dan dia masih independen, dia masih belum diimplementasikan langsung ke database, tapi sudah cukup lengkap yang dimana bisa langsung ditransisi. Oke? Dan tahap paling terakhir itu adalah tahap physical data model. Itu tahap yang dimana udah benar-benar lengkap dan dia sudah bekerja secara bukan sempurna juga sih, tapi sudah bekerja dengan sebuah database. Dan karena dia sudah bekerja dengan database, juga ada limitasi-limitasi akan sebuah database yang dimana mesti kita ikuti. Seperti salah satu limitasinya, sebagai contoh banyak ke banyak, itu kita nggak bisa cuma garis banyak ke banyak, itu mesti dipisahin satu lagi. Itu salah satu peraturannya, itu salah satu limitasi dari physical data model. Nah, sebagai contoh yang saya diminta untuk buat, oke, siap. Yes, ya, oke. Kita dari pengguna Gojek, yaitu titik awal, kita punya priority key, yaitu ID sang pengguna yang cuma dia yang punya, dan atribut-atribut sebuah entity, yaitu nama, nomor telepon, nomor KTP, sama email. Itu atribut sang pengguna Gojek. Kita ingin memesan sebuah Gojek. Ordernya bakal dikirim dulu ke aplikasi Gojek, yang dimana di sana ada entity lagi. Saya yakin entity-nya lebih kompleks daripada ini, tapi ini cuma sebuah abstraksi untuk membuat hal lebih simpel buat kita. Dalam order Gojek, itu bakal ada priority key ID order yang di dalam aplikasinya sudah ngebuat sebuah order demi kita yang kita udah pesen, kita mau ke sebuah lokasi. Oke, dia bakal punya foreign key, yaitu ID pengguna yang diambil dari sini untuk menyatakan relasinya. Kalau misalnya dia yang pesen, dan ada atribut-atributnya entity tersebut, seperti geolocation sama metode pembayaran. Dan yang paling terakhir, kita bakal sampai ke driver Gojek, yang entity-nya merupakan si Pak Gojek atau si Ibu Gojek yang terhormat. Kita ada priority key, yaitu sang ID driver, dan foreign key, yaitu orderan kita. Tapi ini sebuah abstraksi juga, karena entity ini bakal mempertanyakan banyak driver Gojek dulu. Terus yang accept duluan baru bakal jadi driver Gojek entity ini di posisi ini. Oke? Dan ada atribut-atributnya juga, yaitu nama driver sama nomor telepon. Nah, yang terakhir kita mesti dilihat itu adalah cardinals. Yaitu ini dan ini dan ini. Oke? Ini maksudnya orderan Gojek itu bisa saja nggak ada yang pesen atau banyak yang pesen. Oke? Dan kalau misalnya kita lihat dari sini ke sini, itu tuh maksudnya orderan Gojek itu cuma ada satu untuk satu pengguna. Itu unik. Jadi kayak bilang mau ke Season City, muncul ID ordernya dan muncul ID penggunanya. Itu unik. Kalau misalnya ada yang mau ke Season City lagi, ini udah beda. Jadi maksudnya unik tuh, ini cuma bisa ada satu, demi ini juga satu. Oke? Nah, yang paling terakhir itu adalah driver Gojek. Hubungannya sama. Dari ini ke sini cuma bisa ada satu. Kan yang jemput Anda tuh cuma satu, bukan pesan ke Season City terus datang 4 Gojek. Enggak kan, yang datang cuma satu. Dan jadi hubungannya tuh satu ke satu. Nah, kalau hubungan driver Gojek ke order Gojek, dia bisa nggak dapat orderan sama sekali, atau sehari bisa 50-60 trip. Kayak gitu. Itu maksudnya nol atau banyak. Oke? Mantap.